Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Jemaah masyarakat muslimin rahimahullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat serta karunia. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu kita masih berisi waktu yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepadanya. Dan ketahui bahwasanya yang namanya ketaatan itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan kita. Inilah rahasianya ketika kita mendengar muadzin mengatakan hayya 'alas shalah yang berpada kita katakan la haula wa la quwwata illa billah. Kita tidak mungkin bisa mendatangi seruan muadzin yaitu berupa datang ke masjid kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pun seluruh ketaatan. Kita tidak mungkin bisa taat kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul kita tercinta dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya di hari kiamat. Jemaah masyarakat muslimin rahimahullah, pada malam ini insyaallah kita akan masuk pembahasan baru terkait adat yang hendaknya dipraktekkan pada saat menuntut ilmu, yaitu terhadap gurunya. Katakanlah bahwasanya syariat yang mulia ini memerintahkan pemeluknya untuk beradab kepada seorang guru, seorang alim. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan laisa minna man lam yujilla kabirana, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua. Kata Nabi Muhammad SAW, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua yang adalah kami. Para ulama menjelaskan bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan bukan termasuk golongan kami, setelahnya apa itu mengandung dosa besar. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW terlepas diri dari perbuatan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah dosa besar. Jadi antara kaidah untuk melakukan dosa itu ada dosa besar, yaitu Nabi Muhammad SAW terlepas diri dari perbuatan tersebut. Salah satu ini, laisa minna man lam yujilla kabirana, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua darinya. Wa yanha sawirana, begitu pun bukan termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih bawah darinya. Coba perhatikan sini. Islam itu apa? Menyeru orang yang lebih kecil menghormati orang yang lebih tua, dan orang yang lebih tua menghormati orang yang lebih kecil. Jadi tidak ada banding-banding, tidak ada kesenjangan, tapi apa seimbang. Orang yang kecil menghormati orang yang tua, dan orang yang tua menjadi orang anaknya masih kecil, atau orang
di bawah memotif. Kemudian ada soal yang terakhir oleh alif di alamina hakko, dan bukan termasuk orang atau bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengetahui hak alif dari kalangan umatku, kata Muhammad SAW. Artinya apa? Syariat yang mulia ini menyuruh pemeluknya untuk beradab kepada orang yang lebih tua, beradab kepada orang yang menjadi ilmu. Bahkan kata Muhammad SAW, beliau bersabda, "Ana-akum bimanzilatil walid wa alimukum." Aku ini untuk kalian seperti ayah yang mengajari kalian. Kata Muhammad SAW, aku ini bagi kalian seperti ayah yang mengajari kalian. Artinya apa? Seorang guru itu berkedudukan sebagaimana ayah. Akan tetapi perbedaannya ayah biologis itu apa? Memberikan asupan berupa materi, berupa makanan, berupa minuman. Berarti asupannya untuk badan. Ada guru kita apa? Memberikan asupan berupa gizi untuk rohani kita, ilmu, keimanan, amal soleh. Oleh karena tidak salah ketika orang mengatakan apa? Ayah itu, ayah biologis kita itu apa? Orang yang memberikan asupan gizi untuk tubuh kita. Ada guru kita adalah orang yang memberikan asupan untuk rohani kita. Karena yang namanya rohani, yang namanya jiwa ini apa? Butuh yang namanya asupan, butuh yang namanya gizi. Sebagaimana badan misalkan butuh yang namanya gizi berupa minuman, makanan, vitamin dan lain sebagainya, begitu pun rohani ini butuh yang namanya asupan berupa ilmu agama, nasihat yang baik. Karena sebagaimana badan ketika tidak diberikan makanan, tidak diberikan minum mati, begitu pun rohani ini, begitu pun jiwa ini, ketika tidak diberi asupan berupa nutrisi keimanan, berupa ilmu agama, maka bisa dikhawatirkan mati. Dan ketika jiwa ini mati apa? Pasti yang ada kekacauan, mulutnya rusak, telinganya rusak, pendengarannya rusak, tangannya rusak, kaki rusak, semuanya rusak. Kenapa? Disebabkan jiwanya sudah kosong dari namanya keimanan. Oleh karena apa yang namanya guru itu muliakan mereka bukan karena guru tersebut, tapi karena Allah. Ingat, ketika kalian memuliakan guru, kalian itu dapat pahala dari Allah. Karena syariat yang mulia ini memerintahkan pemeluknya untuk memuliakan guru, bukan karena gurunya, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kalian beradab baik kepada guru kalian, kalian dapat pahala dari Allah, bukan dari guru kalian. Sebaliknya ketika kalian berbuat buruk, berbuat jelek kepada guru kalian, yang dapat dosa kalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru kalian tidak rugi. Guru kalian itu mau kalian mendengarkan ucapan mereka, mau kalian membangkang dari nasihat mereka, mereka tetap dapat pahala. Jadi yang namanya guru ketika menyampaikan jika ikhlas karena Allah tetap dapat pahala meskipun para muridnya tidak menerima. Kenapa? Karena memang guru itu apa ditugaskan untuk menyampaikan apa yang dia telah lakukan. Jadi ingat ketika misalnya seorang guru menyampaikan seperti ini, bukan ingin dihargai guru dia, tapi bagaimana supaya ilmu ini diagungkan, ilmu ini dimuliakan. Karena kita pelajari setiap manusia ini apa? Bentuk pengagungan terhadap ilmu. Dan salah satu bentuk pengagungan terhadap ilmu kita beradab baik dengan guru kita. Ingat itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pun ketika kalian di majelis ini, kalian mendengarkan dengan baik, kalian mencatat, kalian memahami, ingat itu semua kita berpahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu itu ya, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan ini. Jadi jangan sampai bisa ketika guru sangat mengajari kalian, tapi kalian tidak beradab dengan adab yang baik. Ketika guru menasihati kalian, kalian mengeyel, membangkang atau hal-hal apa itu? Ya, jadi menyepelekan, tidak menerima, bahkan mungkin membangkang. Guru aja seperti ini kan. Tetapi bagaimana ketika guru itu memberikan nasihat terima?
Karena insya Allah guru itu menginginkan kebaikan untuk kalian. Tidak ada sedikit pun atau keinginan yang jelek kepada kalian. Kan apa untungnya ketika misalkan seorang guru memberikan kejelekan kepada kalian? Apa untungnya? Justru ketika guru memberikan keburukan kepada kalian, apa itu justru keburukan yang pertama kali kembali kepada guru tersebut. Dan insya Allah semua guru menginginkan kebaikan untuk murid-murid. Makanya apa? Ketika guru memberikan nasihat, perhatikan. Ketika guru menyampaikan pelajaran, perhatikan. Ketika misalkan menegur, terima dengan apa dada dan lain sebagainya. Dan insya Allah nanti kita akan bahas yang namanya guru itu apa? Seorang manusia bukan malaikat, ada kesalahan. Akan tapi apa? Bagaimana ketika kita melihat kesalahan seorang guru, kita berusaha menasehatinya dengan baik. Kalaupun misalkan ada kesalahan, setiap manusia pasti yang kesalahan itu masih ada. Tapi bagaimana kita bisa menasihatinya dengan cara yang baik. Kita masuk kepada poin pertama yang masuk beradab kepada guru. Yang pertama adalah menghormati guru. Yang pertama adalah menghormati guru. Jemaah masyarakat muslimin rahimahullah, para sahabat saleh, sahabat tabi'in adalah mereka orang-orang yang menjadi panutan contoh bagi kita semua. Dan di antara hal yang bisa kita contoh dari mereka adalah bagaimana mereka bersikap baik kepada guru mereka. Bagaimana mereka bisa berbuat baik kepada guru mereka. Di antaranya adalah ucapan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Beliau mengatakan, "Kunna julusan fil masjid. Idza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa ilaina faka'anna 'ala ru'usina tayr la yatakallamu ahadun minna." Yang artinya, kami duduk di masjid. Tiba-tiba Rasulullah SAW keluar ke masjid. Kemudian duduk di antara kami. Jadi kisahnya, pertama para sahabat sedang duduk di masjid. Kemudian Rasulullah SAW keluar, duduk di antara para sahabat. Maka kata para sahabat "Fata'anna ada ru'usina at-tayr." Seolah-olah di kepala kami itu ada burung. Artinya apa? Saking khusyuknya, saking tidak geraknya para sahabat memperumpamakan apa? Diamnya mereka seolah-olah ada burung. Burung itu kalau ingat berarti apa? Tidak bergerak sama sekali, betul tidak? Karena kalau kita gerak sekali saja, burung langsung terbang, bisa mati. Betul tidak? Yang namanya burung itu hinggap kepada sesuatu yang memang apa? Tidak bergerak. Jadi para sahabat memperumpamakan apa? Ketika ada suasana duduk di tengah-tengah mereka, di kepala mereka seolah ada burung, saking tenangnya mereka, saking khusyuknya mereka. Ini apa? Ada yang sangat tinggi. La yatakallamu ahadun minna. Salah seorang dari kami tidak berbicara. Jadi ketika datang Rasulullah SAW menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat, menyampaikan petuah, tidak ada yang berbicara sama sekali di antara. Lalu apa kiranya kalau misalkan kita datang guru, datang kajian, kemudian berbicara di antara kita, mustahil dapat ilmu, mustahil. Orang saja misalkan diam-diam bisa jadi tidak dapat ilmu karena hatinya bisa membalik kemana-mana. Apalagi orang yang tidak diam ketika dibacakan majelis ilmu, ketika disampaikan Al-Quran, disampaikan hadis tapi tidak diam, mustahil dapat ilmu. Bahkan apa ini bentuk dia tidak memuliakan ilmu. Dan ketika seorang tidak memuliakan ilmu, mustahil dapat ilmu yang bermanfaat. Hingga pasti dikasih tahu ilmu yang bermanfaat. Kalau sekedar maklumat, ya yang dia mungkin nilainya besar. Kalau sekarang hafalan mungkin dia hafalannya kuat. Akan tetapi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat tidak mungkin bisa diraih kecuali orang yang mempunyai pengakuan terhadap ilmu. Oleh karenanya apa? Muliakanlah ilmu, niscaya ilmu akan memuliakanmu. Karena orang muliakan ilmu, niscaya ilmu akan memuliakanmu. Dan sebaliknya ketika engkau tidak memuliakan ilmu, ilmu tidak akan memuliakanmu. Oleh karena apa? Hendaknya bagi kita untuk memperhatikan ada seperti ini. Ini yang pertama. Hendaknya menghormati guru.
Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tawadhu liman ta'allamuna minhu. Bertawadhulah kalian, rendah hatilah kalian kepada guru yang mengajari kalian. Jangan sombong, jangan seolah-olah lebih pintar, jangan seolah lebih tinggi. Guru itu apa? Mungkin ilmunya di bawah kita, akan tetapi dia mengajarkan ilmu agama apa? Itu sangat bermanfaat bagi kita. Karena bisa jadi ucapan guru yang kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari itu membuahkan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama. Kemudian yang kedua, memperhatikan adat-adat ketika berada di depan guru. Yang tadi menghormati guru. Kemudian yang kedua, memperhatikan adat-adat ketika berada di depan guru. Yang pertama, adab duduk. Jadi ketika kita di hadapan guru mesti beradab dengan adab yang baik. Di antaranya yang pertama adab duduk. Sebab Abu Zaid rahimahullah berkata, pakailah adab yang terbaik pada saat kau duduk bersama gurumu. Pakailah adab yang terbaik saat engkau duduk di hadapan gurumu. Pakailah cara yang baik dalam bertanya dan mendengarkan. Pakailah cara yang baik dalam bertanya dan mendengarkan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah mengomentari perkataan ini, duduklah dengan duduk yang beradab. Duduklah dengan duduk yang beradab. Tidak membentangkan kaki kecuali yang sakit, tidak masalah. Jadi hukum asalnya seorang duduk di majelis ilmu, maka ketika duduk di hadapan gurunya tidak membentangkan kakinya kecuali lagi sakit. Itu ada udur. Ini yang pertama, tidak tidak menonjolkan kakinya, tidak membentangkan kakinya. Juga tidak bersandar, ini yang kedua, tidak bersandar. Apalagi saat majelis. Contoh misalkan kita sedang duduk di hadapan orang tua kita, kemudian kita menjulurkan kaki kita pas-pasan ada orang tua kita, sopan tidak? Tidak. Apalagi apa? Guru kita. Apalagi di majelis ilmu. Jadi jangan saudara, jangan semua kecuali saat. Kemudian kata Ibnu Jabir rahimahullah, seorang penuntut ilmu harus duduk rapi. Seorang penuntut ilmu harus duduk rapi. Duduk dengan ketenangan. Kemudian tawadhu. Kemudian mata tertuju pada guru, lihat gurunya. Coba bayangkan kita ketika berbicara dengan orang lain, kita berbicara kepada mereka, tapi mata kita melihat kepada yang lain, sopan tidak? Oke, kemudian ketika gurunya lihat guru, tidak melihat ke depan. Maka ada kisah yang menarik terkait hal ini. Diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah. Beliau itu Imam Malik seorang pengajar yang taklimnya itu di Masjid Nabawi. Jadi zaman dulu Imam Malik itu apa? Seorang syekh, seorang ulama yang mengajar di Masjid Nabawi. Ketika beliau mengajar seperti ini, kemudian ada gajah yang datang ke Madinah. Jadi lagi taklim seperti ini, tiba-tiba ada gajah yang masuk ke kota Madinah, dan itu pertama kalinya gajah masuk ke kota Madinah. Kira-kira orang yang belum tahu gajah pengen tahu tidak? Oleh karena masyarakat orang-orang yang di majelis Imam Malik meninggalkan Imam Malik, semuanya melihat gajah. Karena belum pernah lihat gajah. Kalau sekarang kan tinggal Google, tinggal itu, kalau dulu nggak tahu seperti apa gajah itu. Oleh karena ketika ada majelis Imam Malik, kemudian ada gajah datang, semuanya yang ada di majelis Imam Malik
pergi melihat kaca kecuali satu orang, yaitu Al-Laith, seorang murid yang namanya Al-Laith, yang mana satu murid tersebut tidak beranjak dari tempat duduknya, yang lainnya pergi. Semuanya yang ada di kursi Imam Malik pergi kecuali satu orang ini. Kata Imam Malik ditanya, kenapa kau tidak pergi ikut bersama mereka? Kata orang tersebut, kata Al-Laith, aku datang ke Madinah ini untuk belajar dari bukan untuk melihat. Kalau zaman sekarang mungkin apa? Jangankan belajar, ada suara sedikit aja di belakang misalkan langsung lihat ke belakang. Mungkin bukan ada berita, perhatikan saja seorang yang sedang mengajari kalian. Dan hal seperti ini mungkin Ustaz sepele, enggak sepele. Karena orang yang mulia itu apa? Tidak menganggap kebaikan itu sepele, tidak. Jadi orang yang mempunyai kadar keimanan yang kokoh tidak melihat bahwasanya kebaikan itu kecil, enggak. Ketika memang itu kebaikan dia lakukan meskipun kecil. Karena orang yang melakukan yang kecil atau bisa jadi meremehkan yang besar kok. Sedikit aja dibahas sedikit aja dibahas yang dibahas sekali dibahas tidak. Karena bagaimana seorang muslim itu apa? Mempraktekkan adab yang baik dalam segala aktivitasnya. Karena apa? Kata Ibnu Qayyim, adab merupakan kunci kebahagiaan seorang dunia dan akhirat. Karena adab itu ibarat apa? Ibarat kebiasaan seorang muslim. Akidah itu paling dalam. Seorang muslim ketika berada dengan adab baik menurut Islam, akidahnya paling dalam. Setan itu tidak mungkin langsung buat akidahnya, buat adabnya dulu. Adab yang sekali besar terlebih dahulu, baru setelah itu apa? Ibadahnya, akidahnya. Kalau orang yang tidak ada adab langsung godanya akidahnya bisa mati. Jadi adab itu ibarat pagar. Setan mau menggoda akidahnya, adab pun digoda. Berbeda orang tidak ada pagar, tidak ada adabnya langsung masuk akidah yang digodanya bisa mati. Sebabnya tidak. Ada orang adab itu ibarat pagar. Kemudian di dalamnya ada tembok seperti ibadah. Kemudian di dalamnya lagi isinya akidah. Nah, orang yang berada dengan adab baik ketika setan ingin menggodanya apa? Dia merusak adabnya terlebih dahulu. Setelah itu baru ibadahnya baru akidah. Orang yang adabnya jelek, ibadahnya jelek, maka setan langsung masuk ke akidahnya. Oleh pentingnya apa? Penting memperhatikan adab meskipun terlihat kecil. Justru apa? Sesuatu yang kecil ini akan bisa merubah kehidupan kita. Karena betapa banyak orang yang belajar puluhan tahun tidak beradab, ilmunya begitu-begitu saja. Orang yang belajar puluhan tahun tapi adabnya kecil, sedikit, maka ilmunya segitu-gitu aja. Berbeda dengan orang misalkan dia belajarnya tidak lama, tapi dia memperhatikan adab-adab yang terlihat kecil seperti ini, apa dia mampu mendapatkan ilmu dalam waktu yang mungkin tidak dianggap lama. Oleh karena kata saya, kalau saya ingin jawab karena seorang di zaman dulu itu ketika belajar 5 tahun itu sudah bisa sudah menguasai cabang-cabang ilmu. Bahkan kata Hasan Al-Basri adalah sesaat yang seorang menuntut ilmu langsung melihat dan perbuatan baiknya. Orang yang puluhan tahun belajar tapi tidak ada dengan ada baik, maka mustahil dia mendapatkan kebaikan ilmu. Kalaupun sedikit, mendapatkan sedikit. Oleh karena apa? Apa yang kalian pelajari di dalam segini ini praktik yang semua bermanfaat untuk kehidupan kalian di dunia ini sebelum di akhir. Kalian misalkan menerima akan lebih mudah. Kemudian kalian misalkan nanti akan merasakan manisnya ilmu, manisnya ibadah yang baik. Sebab kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Jadi sudah disinggung bahwasanya ada ilmu jamaah seorang penuntut ilmu harus duduk rapi, tenang, tawadhu, mata tertuju kepada guru, tidak membentangkan kaki, tidak bersandar, tidak pula bersandar dengan tangan kiri. Tidak bersandar dengan tangan kiri. Tidak tertawa dengan keras, tidak duduk di tempat yang lebih tinggi, juga tidak membelakangi guru. Jangan sampai misalkan sedang halko gurunya di sini, siswanya menghadap ke sana. Sopan tidak? Ada guru.
Ini ada yang pertama dari rincian ada yang kedua. Kemudian selanjutnya ada berbicara. Ada berbicara. Berbicara dengan seorang yang telah mengajarkan kebaikan haruslah lebih baik dibandingkan jika berbicara kepada orang lain. Ya, berbicara kepada orang yang mengajari kita ilmu, mengajari kita kebaikan harus dibedakan ketika berbicara dengan orang lain. Contoh saja misalnya ketika kita berbicara kepada orang tua harus dibedakan. Jangan disamakan berbicara dengan orang tua sama dengan berbicara kepada teman. Berbicara kepada guru sama dengan berbicara kepada adik kelas, misalnya. Oleh karena apa? Ketika berbicara, berarti apa? Beradab. Yang tadi apa? Tidak mengangkat suara, tidak mengangkat suara di hadapan guru. Yang pertama tidak mengangkat suara di hadapan guru. Yang kedua tidak memotong ucapan guru. Kedua tidak memotong ucapan guru. Yang ketiga, jika ingin berbicara terkhusus di majelis ilmu, izin terlebih dahulu akan. Begitupun ketika ingin bertanya apa, hendaknya angkat tangan terlebih dahulu. Ini ada yang berkaitan dengan berbicara terhadap seorang guru. Baik, selanjutnya ada dalam mendengarkan pelajaran. Selanjutnya ada dalam mendengarkan pelajaran. Seorang penuntut ilmu ketika guru yang menyampaikan pelajaran, menyampaikan ilmu, hendaknya mendengarkan orang. Pertama, seorang penuntut ilmu ketika guru yang menyampaikan ilmu hendaknya mendengarkan dengan baik. Dan ini apa? Sesuatu yang memang betul orang hati nurani. Contoh misalkan, bayangkan ketika kita berbicara kepada orang lain, kemudian orang tersebut tidak mendengarkan kita. Enak tidak? Enak tidak? Kita bicara dengan orang lain yang berlanggan. Begitupun seorang guru menyampaikan ilmu, tetapi kita tidak mendengarkan ini bukan ada baik-baik. Bahkan yang disampaikan oleh guru itu bukan perkataan ini. Yang disampaikan oleh guru itu apa? Firman Allah. Yang disampaikan oleh guru itu adalah sabda Rasul SAW. Maka hakikatnya ketika seorang misalkan tidak mendengarkan apa yang dibacakan berupa ayat-ayat Allah, apa yang dibacakan berupa hadis-hadis Nabi SAW, maka orang tersebut tidak mengindahkan perkataan Allah, tidak mengindahkan ucapan Rasulullah SAW. Oleh karena sebagai ulama menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian angkat suara kalian di hadapan Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian angkat suara kalian di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sekarang Nabi Muhammad SAW sudah hafal belum? Sudah hafal belum Nabi Muhammad SAW? Sudah. Akan tapi ayat ini berlaku sampai hari kiamat. Buktinya kata para ulama, ketika hadis dibacakan, jangan sampai di antara kalian suaranya lebih tinggi daripada hadis tersebut. Kalian disampaikan sampai dengan yang disampaikan adalah ucapan Nabi Muhammad SAW. Bisa kami. Jadi ketika disampaikan hadis, ketika disampaikan Al-Quran, maka jangan melebihi suara kalian dari Al-Quran, dari hadis Nabi Muhammad SAW. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang beriman, janganlah kalian angkat suara kalian melebihi suara Nabi, atau janganlah kalian angkat suara kalian di hadapan Nabi Muhammad SAW.
Tapi yang selanjutnya ada kepada guru, yaitu mendoakan mereka, mendoakan para guru. Karena tadi sudah disinggung bahwasanya jasa para guru kepada kita itu banyak. Jasa para guru kepada kita itu sangat banyak. Di antaranya apa? Yang paling besar, mereka mengajari kita ilmu agama, mengajari kita keimanan, mengajari kita bagaimana beramal dengan amal yang benar. Seorang misalkan ketika orang lain berbuat baik kepada dia berupa harta, diberi harta, tentu orang yang berada hendaknya mendoakan orang tersebut, mendoakan orang yang baik kepada dia. Seorang misalkan orang tua yang begitu baik, maka hendaknya dia mendoakan orang tua. Begitu pun guru memberikan kepada mereka ilmu, berikan mereka pengajaran agama, berikan mereka nasihat, hendaknya apa? Doakan. Oleh karena apa? Kalangan salaf itu sering mereka berkata, tidaklah aku mengerjakan sholat kecuali aku pasti mendoakan kedua orang tuaku dan guruku semuanya. Jadi ulama salaf terdahulu itu apa? Ketika sholat mendoakan kedua orang tuanya dan gurunya. Bahkan diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Allah, beliau mendoakan Imam Syafi'i puluhan tahun. Imam Ahmad berdoakan Imam Syafi'i puluhan tahun. Karena berdoa guru-guru kita. Seorang guru mendoakan muridnya, seorang berdoakan guru yang saling berdoa. Ini ada terhadap guru yang akan doakan mereka. Kemudian selanjutnya memperhatikan adab-adab dalam menyikapi kesalahan guru. Ini kita menyikapi kesalahan guru, beradab ketika melihat kesalahan guru, beradab ketika melihat kesalahan guru. Guru manusia tidak, guru itu manusia bisa salah tidak? Guru itu bukan malaikat, malaikat tanpa salah, tanpa dosa. Adapun guru apa? Bisa salah, bisa jatuh kepada yang namanya dosa dan maksiat. Oleh karena ketika melihat guru, jangan sampai apa beralasan, oh guru ini salah, saya tidak mau mengambil dari guru tersebut. Jangan. Kalau misalnya kita mau mengambil ilmu dari guru yang tidak ada salahnya, tidak ada. Karena setiap manusia pasti melakukan kesalahan dan dosa. Dan kalau masalah bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia bani Adam pasti melakukan yang namanya dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah yang bertaubat. Jadi setiap kita pasti melakukan dosa. Akan tapi yang baik dari kita adalah orang yang tidak terus dalam kemaksiatan. Misalkan kita telah berbuat dosa, misalkan berhubungan dengan lawan jenis misalkan, ya sudah tobat, tinggalkan, jangan diulangi. Begitupun misalkan kita sudah tahu yang namanya hijab itu atau jilbab itu wajib, kemudian misalkan salah seorang dari kita misalkan daripada Allah membuka hijabnya, ya sudah misalkan yang berlalu taubat kan jangan diulangi, dan ketika diberi peringatan akan terima, diberi nasihat terima. Jangan sampai sudah salah, sudah salah misalkan membalikan, sudah salah tidak benar, tidak. Ketika orang berbuat salah saja sudah dosa, apalagi ditambah ditambah tidak menerima. Orang yang sudah berbuat dosa itu hendaknya kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap dari kita pasti melakukan yang namanya dosa dan sampai berguru, sampai berdosa. Karena yang tidak berbuat maksiat adalah para nabi. Sampai pun para ulama, sampai para kiai dan seterusnya pasti melakukan yang namanya dosa dan kesalahan. Yang namanya ucapan yang benar, perkataan yang benar adalah ucapan dan perkataan Nabi Muhammad SAW. Adapun selainnya maka bisa salah dan bisa benar. Tapi ingat jangan sampai
mencari kesalahan-kesalahan guru. Jangan sampai beralasan guru itu manusia bisa salah, tapi jangan sampai dicari-cari, dikorek-korek kesalahannya. Tidak boleh. Hal hukum ini. Jangan akan mencari kesalahan guru, mencari kesalahan teman saja tidak boleh. Perhatikan sini. Wala tajassasu wa la yattabi'u ba'da kata Allah. Janganlah kalian tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan saling menghibah satu sama lain. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahu akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian suka memakan bangkai saudara? Tapi pasti kalian tidak suka. Ayat ini berbicara tentang tajassus, mencari kesalahan orang lain, tiba dan yang semisal dengan baik tidak dan terlebih dahulu. Saya berbicara dengan sebentar. Ada yang terakhir yang hendaknya dipraktekkan oleh seorang penuntut ilmu, yaitu meneladani penerapan ilmu dan akhlak gurunya, atau bahasa gampangnya mencontoh perilaku baik dari gurunya. Merupakan suatu keharusan seorang penuntut ilmu mengambil ilmu serta akhlak yang baik dari gurunya. Jadi hendaknya seorang penuntut ilmu bukan hanya sekedar mengambil ilmu saja dari seorang guru, tidak, tetapi dia juga mengambil akhlaknya, adabnya, ibadahnya, tawadhunya, khusyuknya dan lain sebagainya. Apa-apa yang ada dari guru kalian berupa kebaikan, ambil contoh. Dan sebaliknya ketika misalkan ada kejelekan pada guru kalian, jangan dicontoh, jangan ditiru. Oleh karenanya ada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, jika guru itu sangat baik akhlaknya, jadikan dia contoh untukmu dalam berakhlak. Misalkan gurunya ketika bertemu mengucapkan salam, tiru. Gurunya ketika bertemu dengan saudaranya tersenyum, contoh. Begitu pun misalkan gurunya sangat bersemangat untuk mendapatkan sapa tangan, contoh. Gurunya ketika berbicara baik, contoh, dan seterusnya. Ada pun ketika misalkan terlihat kejelekan pada guru tersebut, jangan contoh, justru menasihati dengan cara yang baik. Ambil tangannya, kemudian ngobrol dengan baik, nasihati dengan baik, ngobrol empat-empatan. Mungkin untuk malam ini dicukupkan pembahasannya sampai saat ini. Dan ingatlah apa yang telah kita bahas, praktekkan. Apa yang telah kita ketahui, praktekkan. Perhatikan sini. Jangan sampai misalkan kami lihat sini. Jangan sampai sudah dibahas ketika majelis ilmu, harus perhatikan. Tidak boleh ngobrol sama temannya. Harus dipraktekkan. Jangan sekedar dan sekedar itu. Ilmu itu harus dipraktekkan. Tadi sudah bisa singgung misalkan, seandainya kalian ngobrol dengan orang tua kalian, tapi kalian masih ngobrol sama teman kalian, ini apa? Sesuatu yang pasti membuat hati orang tua kalian sakit. Dan ketika kalian misalkan berbuat seperti itu, ya kalian berdosa. Kenapa? Karena kalian melalaikan hak orang tua. Apalagi ini di majelis ilmu. Pertama, kalian itu melalaikan hak guru kalian, kemudian kedua hak majelis ilmu, yang ketiga hak Allah. Karena yang dibacakan itu bukan ucapan guru kalian, yang dibacakan bukan semata-mata ucapan guru kalian, tetapi Al-Quran yang diajari adalah hadis dari Muhammad SAW. Jadi mustahil misalkan kita ketika tidak berada mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mustahil. Karena yang dibacakan itu apa? Al-Quran, hadis, perhatikan, dengarkan. Dan ketika kita menghadiri majelis ilmu, saya akan tidak perhatikan, maka sampai capek kita sudah mengajar dari orang tua, kemudian misalkan tidak memperhatikan. Oleh karena apa?
ilmu agama itu mesti dipraktekkan, mesti dicontohkan. Tidak sudah tahu amalkan, sudah tahu amalkan, sudah tahu amalkan. Yang satu sudah tahu tidak diamalkan. Oleh karena apa ya? Di sini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang membuahkan amalan, ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin berilmu, semakin beramal. Jangan sampai semakin berilmu melanggar peraturan. Semakin berilmu berorganisasi pembangkang. Tidak. Semakin berilmu, semakin jauh tawadhu, bertakwa, beramal, ibadahnya nambah. Karena ilmu Islam ini bukan ilmu teori, ilmu Islam itu praktek. Kita tahu keutamaan ada praktekkan, kita tahu keutamaan sholat berjamaah praktekkan, kita tahu sholat tarawih utamanya praktekkan, kita tahu ijab itu wajib amalkan, kita tahu bahwa wanita itu tidak ekspos dengan main TikTok misalkan. Harus praktekkan ilmu itu. Karena wanita itu apa? Mempunyai rasa malu. Saya sampai apa? Tidak berasa malu. Baik. Allah Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.